teman-teman, kali ini kita berjumpa kembali ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian tidak pernah bosan untuk belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kali ini Umi akan memberitahu kalian ilmu tentang kalimat efektif. Kira-kira apa itu kalimat efektif? Bagaimana ciri-ciri kalimat efektif? Dan apa saja syarat dari kalimat efektif? Semua akan kita jawab dalam pembahasan kali ini. Sebelumnya, kita patut mengetahui terlebih dahulu mengapa kita perlu tahu berbicara dengan penggunaan kalimat efektif itu penting. Kita sering sekali mendengar orang yang bertengkar karena sebuah ucapan atau sebuah kalimat yang kita utarakan. Mengapa bisa terjadi? Karena di situ terjadi miskomunikasi atau kesalahan penerimaan informasi dari lawan bicara kita. Terkadang apa yang kita bicarakan itu menyakiti hati orang lain, kemudian kurang pas dengan konteks yang sedang terjadi. Itu tadi karena kita tidak paham dengan ilmunya. Kalau kita paham dengan konteksnya, kita paham dengan penggunaan kalimat efektifnya, nah dirasa kita bisa menghindari dari konflik ataupun masalah dalam berkomunikasi terhadap lawan bicara kita. Selain itu, kalimat efektif juga ini mencakup seluruh dari penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Artinya kalimat efektif ini lumayan luas ya untuk penggunaannya. Jadi Umi rasa kamu harus paham dan harus benar-benar mengetahui bagaimana penerapan penggunaan kalimat efektif. Baik, langsung saja kita mulai. Umi sudah memberikan rumus agar kalian mengetahui dan bisa mengingatnya dengan baik. Rumus dari kalimat efektif itu sendiri sebagai berikut. Si papa harus logis, tak ambigu agar tidak di PHK. Kita kupas ya. Untuk si papa kita ambil huruf S dan P-nya. Artinya kalimat efektif itu memiliki minimal, subjek, dan predikat. Umi ulang, kalimat efektif minimal memiliki pola, subjek, dan predikat. Contoh, Andika bernyanyi. Andika sebagai subjek, bernyanyi sebagai predikat. Kalimat tersebut sudah bisa kita katakan sebagai kalimat yang efektif. Berikutnya, logis atau masuk akal. Jadi contohnya di sini polisi itu menemui mayat wanita di sungai. Coba kita pahami bersama. Kalimat berikut, apakah sudah logis? Rasanya tidak, nak ya. Jadi kita lihat di sini ada kata kerja menemui, tetapi objeknya kurang pas. Kalau menemui ini konteksnya biasanya sesuatu yang disengaja. Nah, kalau seperti ini lebih tepatnya kita ganti menemui dengan menemukan. Betul sekali. Sehingga menghasilkan kalimat polisi itu menemukan mayat wanita di sungai. Itu baru efektif. Berikutnya, kalimat efektif itu tidak boleh bermakna ganda atau ambigu. Ya, tidak boleh ambigu. Contoh, baju lurah baru. Benar sekali. Kalimat ini merupakan kalimat yang bermakna ganda. Kita bisa menafsirkan yang baru itu bajunya atau lurahnya. Sehingga kita patut mengubah kalimat tersebut. Bisa kita ganti dengan baju lurah baru menjadi baju milik lurah yang baru. Kalau konteksnya lurahnya yang baru. Tapi kalau bajunya yang baru, kita bisa menambahkan beberapa kata. Misalkan baju lurah itu baru. Nah, menjadi sebuah kalimat yang efektif. Berikutnya adalah tidak berlebihan atau pleonasme. Contoh, silakan maju ke depan. Ini maknanya boros ya nak ya,
atau berlebihan. Kita tahu kalau maju berarti ke depan, sehingga harusnya kalimat tersebut menjadi silakan maju atau silakan ke depan gitu. Berikutnya adalah hiperkorek atau sesuai ejaan. Jadi kalimat efektif itu harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, baik penggunaan tanda baca maupun penggunaan hurufnya. Simak soal berikut ini ya. Bagi yang membawa HP, harap keluar kelas. Nah, kita bisa perhatikan penggunaan kalimatnya. Apakah sudah efektif, teman-teman? Benar sekali, penggunaan kalimatnya belum efektif. Lalu, coba kita ubah bersama ya. Bagi yang membawa HP. Nah, di sini tidak adanya subjek. Karena di awal tadi sudah Umi katakan kalau kalimat efektif itu minimal memiliki subjek dan predikat. Di sini hanya ada predikatnya saja. Jadi kita harus melengkapinya dengan subjek. Kemudian ada kata HP. Ingat tadi Umi mengatakan kalimat efektif itu harus sesuai ejaan atau hiperkorek, ya. Berarti kata HP kita ubah. Harap keluar kelas sekarang. Rasanya tidak ada masalah ya untuk kalimat ini. Hanya beberapa hal yang perlu kita ubah sehingga dapatlah hasil sebagai berikut. Bagi siswa yang membawa gawai, harap keluar kelas sekarang. Jadi ini sudah kita ubah dari yang belum efektif menjadi efektif. Kira-kira seperti itu, nak. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu kali ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.